Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di malam ini, di malam Senin yang dingin dan sejukan hujan yang semoga Allah tambah keimanan kita, tambah untuk mudah beramal sholih dan juga mudah pula segala urusan kita. Nah, kita sudah lama tidak membahas mengenai tauhid. Nah, setelah bahasan tentang pembatal dan pengurang tauhid, kita akan masuk tentang macam-macam syirik. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, ketahuilah lawan dari tauhid adalah syirik. Jadi tauhid itu lawannya adalah syirik ya. Karena itu di dalam masalah akidah tidak ada perbedaan ya. Hanya yang hakiki itulah tauhid ya. Dan kalau tidak tauhid ya syirik ya. Itulah akidah, tidak ada perbedaan. Nah, syirik itu di sini terbagi 3 jenis ya. Ada syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik akbar dalilnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa bersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi yang Ia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa 116. Dan juga firman Allah di dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani israila u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surah Al-Maidah ayat 72. Ini yang menjelaskan syirik akbar ya. Jenis syirik akbar terbagi ke dalam 4 jenis. Pertama, syirik dalam doa. Dalilnya faida rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma
falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun liyafuru bima atainahum liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas padanya. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silahkan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Surah Al-Ankabut ayat 65-66. Nah, ini menjelaskan bagaimana syirik dalam doa ya. Jadi ketika mereka tertatih-tatih, ya, menderita, ingin sebuah jalan keluar, baru berdoa. Ada yang seperti itu ya. Ada yang baru menunggu nikmatnya, baru dia berdoa. Tapi ketika sampai ke darat, mereka malah syirik ya. Inilah yang tentunya perbuatan syirik ya, dalam berdoa. Kedua, syirik dalam niat, yaitu syirik dalam keinginan dan kehendak. Dalilnya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud ayat 16-16. Ini tegas menjelaskan orang yang niatnya itu murni karena dunia ya. Jadi orang yang niat kebaikan ya, niat amal soleh tapi karena dunia ya, Allah akan cukupkan, Allah akan berikan ya. Iya, masuk dunia apa saja dunia, mau harta wanita, tahta, iya, senangan dunia. Allah akan berikan balasan dengan sempurna, tidak akan dirugikan. Tapi dia akan celaka di akhirat ya. Akan lenyap ya apa yang mereka amalkan itu ya. Tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka ya. Nah, ini harus dikaji kembali niat kita ya. Dalam beramal soleh, apa niat kita dalam beramal yang itu ya, mencari doa Allah itu, bukan untuk dunia ya gitu. Iya, bukan untuk dipuji orang, mendapatkan follow atau mendapatkan pengikut ya gitu, mendapatkan jamaah lah gitu, enggak, atau jadwal gitu ya. Enggak itu ya. Tapi dia harus murni gitu ya, mencari ridho Allah
maka jika dia karena dunia ya dia akan rugi di akhirat ya. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Dalilnya ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Taubah ayat 31. Nah, ini menjelaskan bagaimana syirik dalam ketaatan ya. Ketaatan kepada siapa di sini? Kepada rahib-rahib ya. Dituhankan ya gitu. Iya. Termasuk di kita ya ketika menjadikan ya yang namanya ustadz ulama itu ya, ketika dijadikan mereka kan menyembah itu ya tidak mesti menyembah secara fisik sujud atau ruku gitu ya, enggak ya. Tapi ketika kita menjadikan perkataan mereka sebagai alat untuk mengamalkan perbuatan yang salah gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sama juga gitu ya, gitu. Wah, ini saya mah kayak kata ustadz ini, kata ustadz itu gitu ya. Kata ulama ini, kata ulama itu gitu. Tanpa dia teliti ya bagaimana pendapatnya, sampai mana sumbernya, di mana rujukannya. Bukan hanya ya sekedar ya saya ikut-ikutan doang lah gitu. Yang penting kata ustadz ini, yang penting kata ustadz itu gitu ya, enggak. Nah, itu juga sebenarnya masuk juga ya gitu, kategori seperti itu ya. Apalagi ketika si ulama-ulamanya, rahib-rahibnya membawa pada hal-hal yang membawa kesyirikan itu ya, gitu. Wah, plus itu ya dosanya. Ini harus hati-hati ya gitu. Karena itu kita harus benar-benar yang namanya berguru itu kan gitu. Tidak boleh asal-asalan ya gitu. Cari guru yang benar itu ya. Sangat jarang gitu ya kita. Ya cuman kebanyakannya ya baca, ikutin nih, baca, dengerin ya. Sehingga kalau ketika dia berpegangan pada pendapat ulamanya, dia tidak terima pendapat orang lain, itu juga sebenarnya harus hati-hati ya gitu. Gitu. Nah, sinilah kita harus paham bagaimana tauhid ya. Karena itu tidak ada kerumitan dalam penjelasan atas ayat bahwa yang dimaksud menjadikan orang alim dan ahli ibadah sebagai Tuhan adalah ketika menaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah tuh. Kita taat tapi dalam bermaksiat kepada Allah. Itu adalah kesyirikan ya. Bukan beribadah kepada mereka. Jadi kan ibadah itu nggak mesti ruku sujud ya. Hal ini sebagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kepada Abi bin Hatim radhiyallahu anhu, yang dahulu merupakan pendeta Yahudi. Dia berkata kepada Rasulullah bahwa kaum Yahudi tidak menyembah alim ulama mereka dengan memperuntukkan sholat dan doa bagi mereka. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa peribadahan dan penyembahan kaum Yahudi kepada alim ulama adalah dengan menaati mereka dalam kemaksiatan pada Allah. Yang keempat, syirik akbar itu syirik dalam kecintaan ya. Ini kita bahas dulu aja syirik akbar ya, karena waktu nanti syirik asghar terus syirik khafinya di kesempatan yang lain ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Ini surah Al-Baqarah ayat 165 ya. Nah, syirik dalam kecintaan ya. Nah, ini kecintaan dalam hal apapun nah, gitu ya. Nanti penjelasan lebih lengkapnya itu juga ada di surah At-Taubah ayat 24 ya. Silakan kaji ya, silakan murajaah ya. Itu ketika ada harta-harta kita, pasangan, kemudian anak-anak, bahkan sampai dalam surah Taubah itu perdagangan ya, perniagaan gitu ya, yang dicintai itu ya lebih ya, dari cinta kita kepada Allah, atau ya minimal sama Allah menyamai misalnya. Nah itu juga gitu. Nah itu kecintaan seperti itu ya, yang bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah ya. Makanya dalam prinsip itu ya, pada Allah itu apa? Totalitas ya. Pada pekerjaan, pada keluarga bukan totalitas ya. Totalitas itu kepada siapa? Pada Allah gitu ya. Keluarga itu prioritas ya gitu. Jadi jangan kebalik gitu ya, keluarga totalitas sehingga kita lupa akan penyembahan kepada Allah gitu ya. Kita persembahkan yang terbaik buat keluarga, persembahkan pembagiannya yang benar-benar luar biasa gitu ya. Wah gitu, pendidikannya gitu ya, itu kita menyekolahkan dan sebagainya. Tapi kita lupa akan kita peran sebagai abid ya gitu, sehingga keluarga jadi totalitas. Nah itu kebalik ya gitu. Harusnya Allah itu yang totalitas ya. Kita totalitas itu pada siapa? Pada Allah. Hanya saja tentunya nanti yang namanya ibadah pada Allah juga yang dinilai pahala juga nanti ada di antaranya juga ibadah dengan ya satunya dengan keluarga, dengan mencari nafkah itu. Nah itu jadi bagian ya gitu. Nah kepada keluarga adalah prioritas ya, mencari nafkah yaitu prioritas gitu ya gitu. Jangan sampai kebalik tuh ya gitu. Pada akhirnya mencari nafkah prioritas gitu ya, hingga dia lupa belajar Al-Quran gitu ya, hingga dia lupa sholat berjamaah gitu ya sebagai laki-laki gitu ya. Nah itu. Nah sehingga kalau kita paham akan prinsip seperti ini ya tidak akan mendoakan gitu ya gitu. Kemudian juga
rasa cinta kita tidak akan berlebihan. Nah, maka disinilah kita tanamkan kecintaan kepada Allah yang utama. Tentunya termasuk diantaranya adalah mencintai Allah dengan totalitas dan senantiasa menjadikan apa yang Allah cintai dengan prioritas kita, ya. Termasuk teman kita, keluarga kita. Nah, itu dengan prioritas kita akan meletakkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuh yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina min rahmatika wa hayyi lana min amrina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslili sya'ni kullahu fatakilni ila syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.